Orang yang suka memfitnah kamu akan terkena karma. Kehidupannya bakal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini, orang yang suka memfitnah kamu akan terkena karma. Kehidupannya bakal seperti ini. Nah, bagaimana kehidupan orang yang suka memfitnah kamu ya, teman-teman? Di bulan Agustus ini khususnya. Oke, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang, ya, dia ataupun mereka, teman-teman, yang aku katakan mungkin suka memfitnah kamu ya. Ya, kalau dikatakan fitnah itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Ya, sesuatu hal yang sangat kejam. Ketika kamu dituduh melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang memang nggak kamu lakukan sama sekali. Ya, dan yang lebih sakitnya adalah ketika begitu banyak orang yang mempercayai ya seseorang yang memfitnah kamu, ya seakan-akan kebenaran itu benar-benar sudah padam, ya seakan-akan kamu tuh selalu dianggap sebagai orang yang jahat. Oke, tentu dari situasi dan kondisi tersebut memang ya siapa sih orang yang bakal ikhlas ya ketika adanya fitnah sehingga mungkin kamu mengalami adanya beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup serius. Oke, bisa saja kehilangan pekerjaan, ya, bisa kehilangan keluarga, bisa kehilangan sahabat, ya, dan bahkan kehilangan pasangan. Nah, terlepas dari hal apapun itu ya, teman-teman. Tetapi ketika aku melihat dari energi ini, kamu percaya tidak bahwasanya karma itu pasti bakal ada. Ketika kamu meyakini karma itu ada, maka kun fayakun. Apa yang terlihat dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dari dia mereka. Seseorang yang aku katakan suka memfitnah kamu. Kehidupannya bakal hancur di bulan Agustus ini ataupun mungkin juga di pekan ini. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Ya. Nah, jadi 9 pedang ini cukup menggambarkan tentang bagaimana keterpurukannya. Masalahnya. Seakan-akan apa yang mungkin telah dia tuduhkan selama ini pada akhirnya sebuah kebenaran akan terungkap. Nah, itu tadi keadilan untukmu. Dia bakal malu. Dia bakal menanggung sebuah konsekuensinya, kehancuran, dan kemudian karma yang cukup berat lainnya adalah ketika dia bakal jatuh sakit. Ya, jatuh sakit, dia lumpuh, dia stroke, entah dia kehilangan segala sesuatunya. Hampir sama dengan apa yang kamu alami, tetapi ini lebih menyakitkan ketika sebuah kebenaran itu telah berhasil terungkap, teman-teman, dan dia pasti bakal malu. Ya, seakan-akan apa ya? Orang akan begitu banyak menjauhinya. Ya kenapa? Itu tadi karena dia suka fitnah. Dan kemudian mungkin fitnah berikutnya ya berbicara masalah kehidupan ya. Tentu banyak banget lah orang-orang yang bisa aku katakan tidak suka, tidak senang terhadap kehidupan kamu, membenci ya. Jadi mungkin pencapaian, keberhasilan, kesuksesan kamu tersebut, teman-teman, ya itu
dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Contoh ya, kamu kaya, sukses, berhasil karena kamu punya pesugihan. Nah, itu sebuah fitnah yang juga sangat menyakitkan loh. Ya, padahal kamu tuh benar-benar eh, capek banget, ya kan? Untuk mencapai semuanya, perjuangan kamu, pengorbanan kamu, ikhtiar kamu, ibaratkan seperti itu. Ya, tetapi yang mungkin mereka lihat adalah berhasilnya kamu, keberhasilan kamu, bahagianya kamu doang gitu. Ya mereka tidak melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan kamu selama gitu. Ya tetapi memang teman-teman, orang yang suka memfitnah itu pasti bakal terkena batunya deh. Kamu gak usah khawatir, ya kan? Cepat ataupun lambat bahkan. Kenapa? Karena dari kartu kedua dan ketiga ini cukup menggambarkan. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kesabaran kamu itu akan membuktikan bahwasanya Tuhan bakal adil kepada kamu, ya kan? Tuhan akan menunjukkan bahwasanya ini loh orang-orang yang selama ini suka memfitnah kamu. Ini loh orang-orang yang selama ini ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ditunjukkan semuanya, dibuktikan segala sesuatunya dengan kehancuran dari mereka satu persatu. Artinya, bukan hanya satu energi, tetapi lebih dari satu, teman-teman. Ya, itulah orang-orang yang memiliki sebuah pola pikir yang cukup primitif, ya, tidak bisa bersaing dan selalu kalah saing dengan kamu, tidak bisa menunjukkan hal yang terbaik, bisanya menjatuhkan ya kehidupan orang lain. Maka dari situ juga sebenarnya kehidupan dari dia, mereka teman-teman itu nggak bakal pernah bahagia loh. Nggak bakal pernah bahagia. Kenapa? Selalu iri melihat pencapaian orang lain, kebahagiaan orang lain. Jadi sukanya fitnah sana sini. Ya ujung-ujungnya pasti bakal penyesalan gitu ya. Nah kemudian aku punya dehiropen dan bahkan sesuatu hal yang nggak tahu apa ya teman-teman ya. Sesuatu hal yang cukup mengejutkan lain adalah ketika mereka itu bakal minta tolong kepadamu. Nah, ini sesuatu hal yang cukup membahayakan sebenarnya ketika mereka berhasil masuk di dalam kehidupan kamu. Ya kan? Minta tolong, minta bantu, gitu loh. Ya kan? Nah, itu tadi sudah memfitnah, sudah ingin menjolimi, tetapi mereka nggak tahu malu gitu loh. Ingin masih mengusik ya, minta tolong kepada kamu. Kenapa tadi ya? Ini karmanya tadi. Mereka jatuh sakit, ya mungkin hutang piutangnya nanti bakal banyak, bakal dijauhi oleh semua orang. Ya, ataupun mungkin juga mereka bakal minta maaf kepadamu, teman-teman. Oke, kemudian ada judgment, ya. Oke, judgment dan ada 5 pedang. Jadi kudu hati-hati ya, teman-teman. Ketika mereka ingin masuk di dalam kehidupan kamu. Karena ini ya, orangnya toksik banget. Sepertinya ingin manfaatin kamu. Ya pokoknya kamu harus berusaha untuk menjaga jarak banget deh dengan energi orang yang suka memfitnah, teman-teman. Ketika kamu sudah tahu, paham bagaimana sifat-sifatnya, ya lebih baik sih dijauhi ya. Nggak apa-apa deh teman-teman menjauhi orang yang toksik ya. Kalau orang yang baik ya kamu deketin ya, maka mudah-mudahan orang baik kamu dekatin, orang sukses kamu dekatin. Memang sih terkadang orang sukses sih jika ingin didekati ya tergantung dari orangnya ya teman-teman. Ada yang mungkin menerima dan ada yang mungkin tidak, ya kan. Tetapi aku yakin kok ketika memang niat kamu tulus baik ya maka semuanya akan terjadi baik. Nah, oke, jadi memang ini ya, eh yang pada intinya, teman-teman, orang-orang yang suka memfitnah kamu, oke, mereka nggak bakal pernah bahagia. Kehidupannya akan selalu susah, ya. Dan kehidupan kamu semakin banyak orang memfitnah, membenci, maka yakin dan percaya bahwasanya kehidupan kamu akan semakin terus mengalami peningkatan. Amin. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.